Setelah selesai, Ronan dan Zaira pun lanjut bercerita di balkon kamarnya. Ronan mengatakan betapa beruntungnya dia karena bisa menjadi salah satu anggota VIP walaupun ia baru saja bergabung di paguyuban tersebut. Mendapatkan perlawanan sengit, seketika itu juga Ronan langsung mengontrak Zaira untuk selalu berlatih bulu tangkis dengannya. Nah, dari situlah ia baru mengetahui status Zaira yang sebenarnya, yaitu Zaira bukanlah anak yang berumur 19 tahun, melainkan mahasiswa berumur 21 tahun. Akan tetapi Ronan yang sudah serak dengan Zaira terus berlatih bulu tangkis bersama. Namun dibalik semua itu, kehidupan Zaira ternyata berbanding terbalik, di mana pada siang itu ia tampak sedang mengikuti perkuliahan di salah satu universitas pada jurusan psikologi. Nah, suatu waktu Zaira mendapatkan tamu yang bernama Mr. Kambo. Karena gabut di dalam taksi, Zaira mengajak Ronan untuk bertemu. Nah, sesampainya di lokasi pertemuan, Zaira mengatakan bahwa ia sangat jarang sekali bertemu dengan tamu di luaran kamar. Di sana Ronan juga mengatakan bahwa ia masih saja menganggap Zaira itu sebagai Sophie, kekasihnya pada zaman purba. Oleh sebab itulah, ia mengajak Zaira bertemu di kafe tersebut. Malam harinya Ronan ditelepon oleh sepupunya yang bernama Tommy. Nah, diketahui Tommy lah yang telah memasukkan Ronan di kelas VIP sehingga ia bisa berkencan dengan Zaira. Semakin mendekat dan mereka saling bertukar pesan melalui media sosial mereka hingga berlanjut ke telepon-teleponan. Dari telepon-teleponan itu hingga sampailah berlanjut ke rumahnya Ronan. Nah, di rumah Ronan meminta Zaira untuk menjadi Sophie agar bisa sedikit mengobati rasa rindunya. Zaira pun siap untuk mengobati perasaan Ronan dengan menjadi sosok seorang Sophie seutuhnya. Pada suatu hari, bos Zaira menelponnya dan menanyakan kenapa Zaira mau ditemui oleh Ronan. Bahkan, ia juga mendapatkan aduan dari Mr. Kambo bahwa pertemuannya telah dibatalkan sepihak oleh Zaira. Zaira membela diri dengan mengatakan bahwa ia bertemu dengan Ronan dan Ronan selalu mintanya untuk melakukan extra time, sehingga ia tidak dapat menerima tamu lainnya. Karena hubungan jarak yang semakin dekat dengan Ronan, tanpa ragu Zaira segera mengajak Ronan ke apartemennya. Zaira pun dibuatnya begitu terkejut ketika Ronan menanyakan perasaannya terhadap Zaira. Ia juga beberapa hari terakhir ini sudah tidak menganggap Zaira sebagai seorang Sophie, melainkan hanyalah seorang Zaira seutuhnya. Dan tanpa diduga, Zaira juga memiliki perasaan yang sama terhadap Ronan. Dan Ronan akan selalu menemani Zaira sampai kontraknya dengan si Madam berakhir. Pada malam harinya, Zaira ditelepon oleh Big Boss Madam. Madam mengatakan bahwa besok Zaira akan bertemu dengan tamu super duper VIP. Tanpa diduga, Zaira dengan lancang menolaknya karena telah ada janji dengan Bang Ronan. Tentu saja hal itu dilakukan agar ia bisa memenuhi perintah dari si Madam. Nah, sesampainya di gedung apartemen, Zaira langsung disambut oleh mobil mewah yang akan menjemputnya. Setelah Zaira kembali ke apartemen, Zaira pun dibuatnya begitu terkejut karena kedatangan Ronan yang secara tiba-tiba. Ronan tampak begitu kecewa dengan Zaira ketika ia melihat Zaira dijemput oleh mobil orang lain. Sontak saja, Zaira mencoba untuk meluruskan apa yang sebenarnya. Zaira mengaku bahwa ia dipaksa oleh bosnya untuk bertemu dengan tamu super duper VIP itu. Mendengar curhatan dari Zaira, Ronan mencoba memaklumi apa yang dilakukan kekasihnya itu. Di suatu hari, Ronan meminta sepupunya Tommy untuk membujuk si Madam agar memutuskan kontraknya dengan Zaira. Namun tentu saja kontrak antara Madam dan Zaira tidak bisa dibatalkan begitu saja. Bahkan Madam meminta Zaira untuk bertemu dengan tamunya 2 kali dalam 1 minggu. Tak lama dari percakapan mereka berdua, mereka malah dikejutkan dengan berita televisi yang menyiarkan berita bahwa telah ditemukan wanita muda yang telah meninggoy. Dari sini terkuaklah sebuah fakta bahwa wanita yang ditemukannya itu tak lain dan tak bukan adalah anak buah dari si Madam. Tentu saja si Tommy berkesimpulan bahwa Madam lah yang melakukan semua ini. Kemudian scenes pun berganti memperlihatkan Madam dengan asistennya yang tampak begitu bingung mengenai siapakah pelaku yang telah melakukan semua ini. Di situ ia berpikir
bahwa sebelum wanita itu meninggoy, namun tamu super duper VIP itu mengatakan bahwa setelah ia bertemu dengan gadis cantik itu, ia dengan sangat yakin meninggalkannya dengan keadaan kondisi yang masih hidup dan sehat walafiat. Tanpa disadari oleh Zaira, kini di sekolahnya ia sedang dimata-matai oleh dua orang temannya karena mereka penasaran dengan siapakah pacarnya si Zaira. Dan ternyata salah seorang temannya itu adalah anak dari Mr. Kambu. Malam harinya Mr. Kambu menelepon Zaira dengan mengatakan bahwa ia akan menyebarkan foto-foto dari Zaira yang ia dapat dari aplikasi tersebut. Setelah selesai, Zaira pun terpaksa harus dibopong untuk diantarkan pulang karena telah kehabisan energi supranaturalnya. Sialnya lagi, Ronan melihat ketika Zaira dibopong oleh Mr. Kambu saat menuju ke rumahnya. Nah, suatu hari Tommy berkunjung ke rumahnya Ronan. Di sana Tommy mendapati Ronan yang terlihat begitu murung. Ibu Ronan pun mengatakan bahwa anaknya sudah 3 hari belakangan ini tidak makan, tidak tidur, dan tidak keluar rumah. Tentu saja Madam akan membantu masalah anak buahnya tersebut dan akan menjadwalkan pertemuan mereka bertiga. Nah, dilanjut cerita, tiba-tiba Tommy dan Ronan kembali mendapatkan berita di televisi tentang meninggalnya seseorang. Zaira sedang berada di tempat terpencil, lalu menelpon Ronan agar dapat berkunjung ke tempatnya tersebut. Nah, sesampainya di sana, Zaira berkata bahwa ia telah ditipu oleh Madam karena sesampainya ia di pulau terpencil itu, Madam malah meninggalkan Zaira bersama Mr. Kambu yang sudah dalam keadaan meninggoy. Lalu dengan tingkah yang aneh dan kasar, Ronan mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Nah, di sisi lainnya, kita diperlihatkan Madam yang ternyata juga ikut-ikutan berakting meninggoy. Dari sini terbuktilah sebuah fakta dan fakta yang sebenarnya ternyata pelakunya tersebut adalah si Ronan itu sendiri. Disitulah baru terungkap bahwa Ronan lah yang telah membabat mereka semua. Di sini juga kita diperlihatkan ternyata ialah yang telah mendorong Sophie sampai terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kemudian kita diperlihatkan Conan alias Ronan yang juga ikut-ikutan berakting meninggoy. Tak lama dari itu, datanglah suami si Madam dan lalu mendorong Ronan hingga ia juga ikut-ikutan dan pura-puraan meninggoy. Lalu film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Ternyata Bang Ronan itu, lah aku tuh ketemu dia udah tak cekat. Ternyata dia udah senang main bulu tangkis. Ternyata beliau senang babat orang ternyata. Oke lah, pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru kita kenal ya. Siapa tahu dia ada maksud dan tujuan tertentu. Oh ya, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya salah kata. Saya undur diri. See you next video and baju batik dimakan tikus. Kamu cantik, aku jadi gak fokus. Dadah.